Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri kelas 7 Thoriq bin Ziyad Boarding School yang soleh dan cerdas? Mudah-mudahan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bapak Fauzan Ramadan, Guru Matematika SMPT Thoriq bin Ziyad Boarding School. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu operasi perkalian, maka pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menerangkan tentang operasi pembagian. Baik, pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Ya, pembagian itu merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Nah, operasi pembagian jika A, B, C adalah bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0, maka memenuhi persamaan berikut ini. A per B itu sama dengan C. A per B sama dengan C. Nah, apa keterangannya? A itu disebut dengan bilangan yang dibagi. A itu disebut dengan bilangan yang dibagi. B itu disebut dengan pembagi atau bilangan pembagi ya. Atau biasa disebut A itu pembilang, B itu penyebut. Itu kalau di SD gitu ya. Kemudian C itu disebut dengan hasil bagi ya. Jadi A itu adalah bilangan yang dibagi, B itu adalah pembagi, dan C adalah hasil baginya. Seperti itu. Contohnya adalah 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 6 adalah bilangan yang dibagi. 2 adalah pembaginya. Nah, 3 adalah hasil baginya. Ya, 3 adalah hasil baginya. Artinya, apa arti dari 6 bagi 2 sama dengan 3? Artinya, ada satu kelompok yang beranggotakan 6 akan dibagi menjadi 2 kelompok dengan banyak anggota yang sama. Berarti, masing-masing kelompok yang hasilnya adalah beranggotakan 3. Seperti itu. Itu arti dari 6 bagi 2 sama dengan 3. Kalau kita lihat dalam sebuah skema, nah di sini 6. 6 itu berarti ada tanda plus atau ada 6 angka positif ya, 6 yang diwakili oleh bulatan positif ada 6. Kemudian dibagi menjadi 2. Nah, berarti masing-masing kelompok yang jumlahnya sama adalah 3 ya. Jadi yang atas 3 anggota, yang bawah juga 3 anggota. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Seperti itu. Itu kalau menurut skema ya. Nah, kemudian beberapa ketentuan dalam operasi pembagian. Ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan dalam operasi pembagian. Yang pertama adalah jika A dan B itu berlainan tanda, maksudnya kalau A-nya positif atau B-nya negatif, atau sebaliknya A-nya negatif, B-nya positif, maka C-nya atau hasil baginya adalah bilangan bulat negatif. Ya, jadi kalau dia A sama B-nya itu berlainan tanda, maka hasil baginya adalah bilangan yang bulat negatif, seperti itu. Nah, kemudian ketentuan yang kedua, jika A dan B atau bilangan yang dibagi dengan pembaginya adalah bertanda sama-sama plus atau sama-sama min, maka C-nya atau hasil baginya adalah bilangan bulat positif, ya. Mau itu sama-sama min atau sama-sama plus, maka hasil bagi pasti positif, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk A sama dengan 0 atau bilangan yang dibaginya sama dengan 0, maka C-nya atau hasil baginya pasti 0 juga. Seperti itu. Nah, ini keterangannya. Plus bagi plus itu sama dengan plus. Min bagi min juga plus. Ya. Jadi kalau dia tandai sama-sama plus atau sama-sama min, maka hasilnya positif. Tapi kalau dia berlainan tanda, baik itu positif bagi negatif atau negatif bagi positif, maka hasilnya pasti negatif. Seperti itu. Nah, contoh yang ketiga itu adalah 0 bagi 4 pasti hasilnya 0 ya. Jadi kalau A-nya atau pembaginya, bilangan yang dibaginya 0, maka hasil baginya pasti 0 juga. Seperti itu. Nah, kemudian contoh A bagi B sama dengan C. 8 bagi 4 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi kalau positif bagi positif maka positif. Nah, kalau negatif bagi negatif maka positif. Contohnya min A dibagi min B, maka hasilnya adalah positif C. Contoh, min 12 dibagi min 3. Ini sama-sama min ya. Min 12 dibagi min 3. Maka hasilnya adalah positif 4. Seperti sifat yang tadi ya. Kemudian, kalau bilangan yang dibagi negatif, misalnya negatif A dibagi B, maka hasilnya adalah negatif C. Ya, hasilnya negatif. Contoh, min 10 dibagi 2, maka hasilnya adalah min 5. Gitu ya. Nah, kebalikannya, kalau dia bilangan pembaginya adalah negatif, contoh A dibagi min B,
maka hasilnya sama juga, min C juga hasilnya ya. Contoh, 21 dibagi min 3. 21 bagi min 3 hasilnya pasti min 7 ya. Jadi plus bagi min hasilnya min. Seperti itu. Nah ini keterangan yang tadi ya, plus bagi plus sama dengan plus, min bagi min sama dengan plus bagi min sama dengan min bagi plus sama dengan min. Yaitu ini ketentuan yang harus antum kuasai ya. Nah kemudian apa aja sifat pembagian? Yang pertama adalah ketertutupan. Nah pembagian itu tidak tertutup pada bilangan bulat ya. Pembagian bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat juga ya. Pembagian bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Maka pembagian ini bersifat tidak tertutup. Sebagai contoh, misal saya punya 7 kan bilangan bulat nih. Dibagi 2 juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat jika dibagi dengan bilangan bulat, maka hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Seperti contoh 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Nah, 3,5 bukan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu tidak tertutup pada operasi pembagian ya. Jadi bilangan bulat itu tidak tertutup pada operasi pembagian. Kemudian operasi pembagian juga tidak komutatif ya. Jadi bilangan bulat juga tidak komutatif pada operasi pembagian. Contoh, apa artinya? Berarti A bagi B itu tidak sama hasilnya dengan B bagi A. Jadi dia pembagian itu tidak komutatif. Sebagai contoh, 12 bagi 4 itu hasilnya tidak sama dengan 4 bagi 12. Coba aja kita cek ya. 12 bagi 4 berapa? Hasilnya 3. Ya, 4 bagi 12 hasilnya sepertiga. Ya, jadi tidak sama ya. Berarti pembagian itu, operasi pembagian tidak komutatif ya. Operasi pembagian tidak komutatif. Kemudian yang berikutnya, operasi pembagian juga tidak asosiatif ya, tidak asosiatif. Jadi dalam kurung A bagi B bagi C itu tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B bagi C. Contoh, dalam kurung 8 bagi 4 bagi 2. 8 bagi 4 sama dengan 2 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, coba kita cek. Sama nggak dengan 8 dibagi dalam kurung 4 bagi 2? Coba kita cek sama atau tidak ya. Pertama 4 bagi 2 dulu. 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti 8 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti kan tidak sama ya. Tadi hasilnya 2, tadi 4. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang operasi pembagian. Mudah-mudahan nanti bisa memahaminya. Dan silakan kalau belum paham diulang kembali videonya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.